pada dasarnya kita tahu bahwa dalam membina pernikahan itu dasar utama sebelum menikah itu adalah tahu tentang bagaimana itu makanya ta'aruf namanya. Dan ta'aruf kan kita bisa melihat bagaimana visi agamanya, bagaimana visi dan misinya kan. Dalam ta'aruf kan nanti kita juga bisa membuat suatu kayak model perjanjian pranikah ya. Misalnya seorang suaminya agak kurang mampu, yang perempuannya ekonominya bagus kan. Nanti mas kalau kita diizinkan Allah kita menikah ya, kalau saya memberikan saham pada mas sekian ratus jutanya ya, mas keluarkan, jangan mas merasa minder gitu kan. Jadi sebelumnya kita udah wanti-wanti ngomongnya. Jadi setelah menikah tuh nggak ada lagi jadi cekcok gara-gara uang istri atau suaminya nggak bekerja, nggak punya uang tuh, uang aku bukan uang suamiku gitu kan. Kita lihat kejadian tentang kisah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah istrinya. Siti Khadijah ini kan seorang dermawan, seorang hartawan yang banyak hartanya. Nah, sebelum dia menikah kan dia kerjasama dengan Rasulullah SAW, itu Muhammad belum menjadi rasul ya, masih bujang, seorang yatim piatu. Karena melihat kejujurannya, Khadijah tertarik dan yang ingin menjadikan dia yang berinisiatif untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya ya. Jadi sehingga Muhammad nggak merasa nggak ada terasa minder ya, karena sebelum itu dia udah tahu bahwa dia memang orang biasa-biasa saja ya. Khadijah kan yang punya saham yang banyak ya untuk bermain dengan anak dan dijadikan perkebunan mereka itu, maksudnya kekayaannya untuk menunjang jalan ajar Islam ya. Itu makanya perlunya kompromi sehingga setelah menikah kita nggak akan terjadi overlapnya. Terus gimana tanggapan ibu tuh Boy kalau misalnya itu terjadi? Kan Lola kan ini mau ngerasain ya, masih bagus ya. Bakal ngerasain. Intinya nanti gimana caranya biar nggak terjadi ya, nggak terjadi pernikahan. Nah itu makanya dalam agama itu kan ada 4 ya yang harus kita, kalau kita mengikuti koridor itu insya Allah tidak akan terjadi ya. Pertama, menikah seseorang itu adalah dengan melihat hartanya ya, wajahnya ya, kemudian keturunannya, kemudian baru agamanya. Tapi dari 4 ini yang dipilih adalah yang harus didulukan adalah agamanya, karena agama yang baik itu insya Allah akan membuat seseorang menjadi orang yang amanah ya, yang jujur, yang komitmen dengan pernikahannya. Bahwa menikah itu kalau dapat semua hidup ya, satu walaupun apapun itu dalam suka dan duka kita tetap harus mensupport pasangan kita ya. Apalagi dalam keadaan susah, jangan suami kita susah kita tinggalin gitu kan. Nah, itu adalah hal yang baik, kecuali kalau suami itu bisa dia suka mukul kita, nyakit fisik kita ya. Atau suami kita ini misalnya orangnya tidak mau berubah, dia selalu memabuk, akhirnya dia memukul kita. Atau suami kita ini menyeleweng dengan orang lain gitu kan, tanpa menikah, tanpa setahu kita gitu kan. Atau suami kita ini misalnya orangnya tidak mau melaksanakan sholat gitu kan, menjauhi dari ajaran agama itu bisa. Tapi kalau masalah ekonomi itu kenapa orang dulu itu menolak? Itu kan orang tua kita dulu tuh susah hidupnya, tapi mereka nggak bisa bercerai, kadang hanya makan ubi tok ya. Nah setelah itu besoknya nggak tahu mau dimakan lagi, tapi mereka awet dan pernikahan karena mereka merasakan pernikahan itu adalah sakral suci ya, yang harus dipertahankan. Nah, bukan hanya karena modern nikah cerai karena banyak lagi yang bagus yang mau kan, itu karena nafsu sesaat ya. Jadi kalau insya Allah kita memilih yang ekonominya yang walaupun kurang bagus ekonominya, bisa agamanya bagus ya, dan saling mensupport satu sama lain, insya Allah rezeki itu akan datang. Itulah kita bisa menemukan tangga sakinah mawaddah rahmah. Bukan dalam senang, kita akan diuji dalam kesulitan hidup ya. Misalnya kesulitan ekonomi atau masalah hidup kita sakit gitu kan, itu yang akan. Itu makanya suami istri harus saling support satu sama lain. Kita ini kan ibarat kalau suami istri itu nanti seperti halnya pakaian ya. Nah, pakaian itu kan
itu kita cari kayak kita terobek ya, kita jaga dengan yang baik. Kemudian istri yang solehah itu insya Allah ya, dia akan amanah, akan menjaga dirinya di saat suaminya ada di dekatnya maupun suaminya tidak di rumah gitu kan. Dia akan menjaga kesetiaannya, dia tidak akan mudah tergiur ya dengan melihat kan ada HP dia yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang kaya, yang hebat kan. Dia tidak akan mudah terapa terpengaruh oleh itu ya, karena baginya jodoh itu adalah apa dari Allah ya, suatu pemberian yang istimewa dari Allah. Jadi dengan agama yang baik kita akan bisa menjaga diri kita, menjaga harta suami kita, menjaga nama baiknya bisa dia ada di rumah maupun dia tidak di rumah. Dan kalau suami kita sibuk bekerja, kita harus bersikap apa? Berpikir positif, jangan berpikir yang percaya, jangan pikir yang macam-macam. Jangan dia bekerja, kita bekerja kok di rumah ada kan, mencari pula yang hiburan untuk kekosongan jiwa, banyak hal-hal yang positif bisa kita kerjakan. Ya. Mengadakan yang sifatnya sosial, ya, kegiatan kemasyarakatan, ya. Mengunjungi anak yatim, anak-anak apa namanya, apa yang disabilitas atau panti asuhan, orang jumbo itu banyak sekali kalau kita misalkan ada kegiatan misalnya istri yang tidak bekerja ya kan, selesai di rumah kita bisa yang kita bisa ikut majlis taklim gitu. Jadi apalagi kira-kira jadi jangan takut ya, jangan takut bersuami, takut nanti bersuami pada 1 tahun apa 6 bulan menikah ada bercerai. Karena niatkan dia setulus hati ya, kita menikah itu adalah pada Allah. Kesimpulannya semakin awet kita di rumah tangga, semakin itu ekonominya semakin baik. Jadi Allah akan memberikan rezeki ya. Karena rezeki itu dari Allah, kita rumah tangga itu kan karena Allah ya. Jadi apalagi kalau nanti kalau udah punya anak yang takut nanti kita ini belum yang pekerjaan yang jelas ini nanti punya anak cepat apa mau dimakan ya, karena rezeki itu Allah yang mengaturnya. Yakinlah pada Allah, kita beriman bertakwa kepada Allah dan sebaik-baiknya menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Insya Allah Allah akan berikan berkecukupan walaupun tidak kaya tapi merasa kaya. Rasa syukur dan sabar seorang istri harus punya. Bersyukur apabila diberi Allah dan berapa peduli suami, terima kasih ya, tidak minta menuntut banyak, dan bersabar apabila kita diuji, suami kita berhenti bekerja atau suami kita sakit atau dia memberinya sedikit karena misalnya ada orang tuanya perlu uang karena misalnya ibunya sakit ya, kita harus mengalahkannya. Ibu itu adalah cinta pertama suami kita ya, kita ini adalah milik suami kita. Nah, jadi itu yang ibu lakukan. Kadang sering masalah perceraian juga karena apa namanya iri dengan mertua, iri dengan suami yang selalu perhatian sama ibunya. Itu kan ibunya, sebelum ada kita kan ibunya lah, keluarganya lah yang ayah, ibu dan ayahnya yang membesar, yang membuat dia menjadi orang-orang sukses ya. Kita dapatnya juga udah besar. Jadi jangan banyak minta, jangan banyak tuntut ya. Apa yang diberi kita syukuri ya. Iya, kita bersyukur. Kita kadang melihat di luar, wah dia lebih bagus dari suamiku ya. Nah, aku cerai dulu, nanti aku nikah sama dia kan lebih kaya dari suamiku. Nah, ini terjadi pemicu perceraian itu ya, karena terlalu mengandalkan materi ya, uang dan uang. Jadi kalau apa tukar-tukar pasangan itu biasa, yang penting hidup bahagia dengan harta yang melimpah. Ya karena pelimpahan harta itu belum tentu bahagia berulang. Karena laisalina angkasatulina wala tinulina an nafsi ya. Jika itu letak dari jiwa yang tenang, bukan dari harta yang banyak. Ya. Banyak orang punya harta tapi jiwanya kosong ya, tidak tenang, gelisah, tidur pun susah ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dibimbing Allah ya. Kalau menikah itu niatkan dengan baik, menikah itu karena Allah ya, pahala. Menikah itu dapat pahala kita terhindar kita dari maksiat, dari perbuatan, jadi halal.